bukannya karena kami mencintai Tuhan, dan kiranya apa yang kami sudah berikan dapat menjadi ukuran bagi cinta kami sendiri. Sudah cukupkah ini untuk Tuhan, atau perlu kami tambahkan lagi? Kamilah yang bisa merasakan itu. Maka Tuhan berikan kepekaan dalam hidup kami, supaya yang kami berikan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih dan cinta yang kami beri untuk menghidupi iman kami, itu juga sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan kami pemahaman lebih banyak, supaya kami tahu kehendak Tuhan lebih banyak. Dan ketika kami tahu kehendak Tuhan, kami tahu juga bahwa yang kami buat itu mungkin juga kurang banyak, dan kami ingin melakukannya lebih banyak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita membuka kitab Lukas pasal 15, Saudara. Lukas pasal 15. Lukas 15. Ada satu cerita yang sudah sering Bapak Ibu Saudara dengar. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Nah, kali ini saya tidak berikan pelajaran Alkitab sebenarnya ya. Karena pelajaran Alkitabnya sebenarnya sudah di 2 Sabtu berturut-turut gitu. Dan saya belum siapkan juga pelajaran Alkitab. Jadi saya ingin memberikan perenungan saja. Ya, perenungan ini ada belajarnya juga, namanya juga merenungkan ya. Tapi saya belum perdalam. Nah, hari ini saya ingin kita masing-masing membaca ayat-ayat ini. Sambil menikmati ayat-ayat ini, nanti kita tahu sebenarnya ya apa yang kurang dalam diri kita dan apa yang dibutuhkan di dalam diri kita. Nah, saya ingin kita bergiliran membacanya ya, dari ayat 11 sampai ayat 32. Dimulai dari saya dulu paling depan ya. Nanti kemudian ke samping ke Pak Walter, berikutnya ke Bu Sandra, terus ke Ibu Nita, terus gitu ya ke Bu Erlin, Bu Bu Alan, Bu Susan, Ote, Bu Gyoklin, Bu Wati, Eva, Lilis, lalu Ibu Gembala. Kalau belum selesai balik ke saya lagi. Begitu urutannya ya. Sambil kita membaca itu, kita bisa menikmati ceritanya. Lukas 15 ayat 11 mulai sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Maka yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ke-14, setelah dihabiskannya
sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu sehingga dia mengenalku. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu patut bersukacita dan bergembira karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Nah, saudara, cerita ini mungkin sering saudara dengar, tetapi satu yang ada di benak saya, ya, sebenarnya Yesus sedang membuat semacam perbedaan antara anak sulung yang sebetulnya mewakili orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang ketat. Dalam pengertian ketat itu, kegiatan rohani mereka itu begitu teratur. Kenapa saya bilang begitu? Sebab kalau saudara ke ayat yang ke-29, anak sulungnya berkata begini, tetapi ia menjawab ayahnya. Ini kata anak sulung, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini gambaran dari kelompok umat pilihan Tuhan, orang-orang Yahudi, yang memang dikenal sangat ketat sekali dalam menjalankan hukum agama. Tidak pernah lalai, ya, tidak pernah salah, yaitu hanya mereka tidak bisa menyenangkan bapaknya. Mereka tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tapi melakukan semua hukum Tuhan itu tidak lalai dan bahkan nyaris tidak salah. Kan itu ayat yang ke-29 begitu. Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Orang yang sangat teratur sekali. Itulah umat pilihan Tuhan. Lalu anak bungsu siapa? Anak bungsu itu selalu digambarkan sebagai gereja Tuhan. Orang-orang tebusan. Bukan pilihan. Kalau pilihan Israel. Tapi disebut umat tebusan karena bukan yang terpilih, tapi pada akhirnya yang dihitung, yang dianggap, dan perlu kemudian disahkan pengakuan dan hitungan Allah itu, atau Allah menganggap anak ini sebagai yang bungsu, itu perlu dilakukan semacam upacara pengesahan, dan itulah tebusan lewat darahnya sendiri. Yaitu. Jadi ada dua kelompok selalu, saudara, sebagai pengikut Tuhan. Ada yang disebut dengan umat pilihan, ada yang disebut dengan umat tebusan. Kita kira-kira ada di mana? Kita ini umat tebusan.
bukan umat pilihan, karena umat pilihan itu hanya orang Israel. Itu jangan lupa saudara ya. Walaupun toh kita suka nyanyi lagu, kita lah umat pemenang, kita umat apa itu, terpuji itu ya. Dan ada ayat juga itu kan dari 1 Petrus pasal yang kedua itu. Kita dipilih gitu dari batu-batu yang dibuang. Tapi sebenarnya pilihan itu bukan pilihan pertama. Namanya juga batu dibuang, saudara. Jadi ini pilihan karena sudah tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Jadi ada umat pilihan pertama itu orang Israel, orang-orang Farisi. Yang ternyata dari awal sangat tekun sekali di dalam melakukan kegiatan agamanya. Bertahun-tahun aku melayani Bapa, tahu arti pelayanan, paham betul, tahu aturannya, tahu resikonya. Makanya mereka berusaha untuk membuat sesuatu itu tidak salah, nyaris tidak salah. Hanya satu salahnya, tidak bisa menyenangkan hati bapaknya. Makanya bapaknya tidak terima apa-apa. Bapaknya tidak merasa bahwa anak sulungnya sudah melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Walau secara hukum tidak melanggar. Walau secara aturan baik. Tapi belum tentu yang ikut aturan menyenangkan Tuhan. Catat baik-baik saudara. Tetapi anak sulung walaupun minusnya banyak juga ada pembelajarannya. Anak bungsu. Anak bungsu ini umat tebusan. Ini gambaran kita, bukan orang Yahudi. Dan selama dia di rumah, mungkin dia terkesan tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya dia sudah melakukan hanya menurut seleranya. Yang diutamakan bukan bapaknya dulu, tetapi jiwanya dulu. Maka ketika di rumah dia merasa bahwa aturan bapaknya memberatkan. Buat anak sulung aturan itu tidak masalah tuh. Buat anak sulung aturan itu bisa dia penuhi. Hanya rupanya bapaknya tetap belum bisa disenangkan. Bagi anak sulung aturan yang ketat itu gak masalah. Tapi bagi yang bungsu jadi masalah. Makanya dia bilang, Bapak kasih sajalah bagianku, saya mau keluar dari rumah. Karena ada orang-orang yang ingin melakukan sesuatu walau atas nama Tuhan, tapi masih sesukanya. Suka-sukanya saya. Yang penting saya melakukan apa yang menurut saya baik. Nah gitu. Saudara tahu bahwa dua hal ini bisa ada di dalam hidup kita. Ya. Ini gambaran seperti dua kekuatan yang selalu bertempur di dalam batin kita. Satu sisi, seperti Paulus bilang, aku suka dengan akal budiku. Akal budiku itu apa? Taat aturan. Gitu. Ya, kemudian apa lagi? Taat aturan juga ingin dihormati. Itu akal budi. Tetapi Paulus bilang, aku juga punya hati nurani. Dan hati nurani ini tidak bisa dipenuhi hanya dengan taat aturan. Tapi harus dapat dilakukan dengan sepenuh hati. Enaknya orang itu. Nyamannya kita. Nah sekarang bagaimana kira-kira kita bisa menyeimbangkan dua ini? Anak sulung ini ketat orangnya. Tapi mungkin saking ketatnya, dia hanya melakukan itu karena tidak ingin disebut salah. Hati-hati dia. Taat aturan. Tapi dia melakukannya itu enggak dengan cinta. Dengan, mungkin ada juga terpaksa. Mungkin hanya demi pencitraannya, supaya saya disebut orang baik, supaya saya disebut orang taat, supaya saya enggak disebut urakan. Tapi belum tentu itu berangkat dari hatinya. Bisa paham maksud saya ya?
Kalau anak bungsu, kebablasan. Hatinya dulu yang jadi orientasi. Yang penting saya senang dulu, yang penting saya happy dulu, aturan belakangan. Jadi ada lemahnya tiap-tiap anak ini, ada kuatnya tiap-tiap anak ini. Nah, kalau kita mau lihat sisi positifnya, berarti ketemunya sulung dan bungsu ini, saudara akan bicara begini, bahwa sebagai anak sulung, kita mungkin ingin untuk taat aturan. Kita ingin untuk disiplin. Kita ingin untuk tertib. Tetapi dengan roh anak bungsu, kita ingin melakukan semua yang tertib, yaitu yang apa namanya ya, yang disiplin itu dengan senang hati. Cuman itu. Kalau dua-dua ini terpenuhi, mungkin aman, saudara. Tapi kalau tidak, dua-dua akan punya kesalahannya masing-masing. Tahu kesalahan dari anak bungsu ini apa? Karena dia meninggalkan rumah. Dia menjadi kere di luar rumah. Betul ya? Kan tadi saudara sudah baca. Kira-kira perasaan anak sulung sama enggak dengan anak bungsu? Anak sulung kelihatannya ada di rumah kan? Tapi sebenarnya dia juga jadi orang kere karena dia nggak pernah nikmati apapun dari harta bapaknya. Kan ayat ini bilang, bertahun-tahun aku bekerja melayani, nyaris nggak bikin salah. Tapi bapak nggak pernah motongin aku satu ekor lembu. Berarti dia di rumahnya nggak kayak anak, saudara. Makan ini dilarang, itu dilarang, nggak kayak anak, nggak tahu kayak apa. Kayak pembantu kali. Atau mungkin kayak tamu kali. Makanan banyak tapi gak boleh dimakan. Misalkan begitu. Jadi dua-dua ini sama-sama kesepian. Sama-sama terbuang. Hanya bedanya anak bungsu terbuang jauh dari rumahnya. Anak sulung terbuang di dalam rumahnya. Sama ini dua ini. Gak ada yang unggul dua ini. Sama-sama salah sebenarnya. Dan sama-sama mungkin ada benarnya. Mungkin kita mikir loh, di mana salahnya anak sulung? Anak sulung kan di rumah, bekerja melayani gitu. Gak pernah bikin salah, betul. Cuman kenapa bapaknya tidak pernah menghargai dia atau bapaknya merasa bahwa anak ini tidak ada? Berarti anak ini pun sebenarnya belum bisa menyenangkan hati Tuhannya, walaupun taat aturan. Nah, saudara tahu mengapa Tuhan masih membutuhkan kita, anak-anak bungsu, umat tebusan. Karena dengan umat pilihan Tuhan belum mendapatkan apa-apa, saudara. Padahal orang Israel ketika sudah ditetapkan mereka sebagai satu bangsa, ketika Yakub mulai melahirkan keturunan-keturunannya dan tinggal di Mesir dari 70 orang, sampai 250 tahun kemudian ketika keluar dari Mesir oleh Musa menjadi berapa yuk, siapa yang ingat jumlah laki-lakinya? 603.550 orang. Yakub masuk Mesir cuman 70 orang laki-laki. 70 laki-laki. 250 tahun kemudian ketika mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, ada 603.550 laki-laki. Ayo mau ngitung berapa persen tuh pertambahannya. Ya, siapa yang jago kalkulasi statistik. Masuk 70 orang, keluar 603.550 orang dalam 250 tahun. Nah, itu data Alkitab tuh. Saudara mesti tahu itu. Tuhan pelihara enggak? Tuhan pelihara. Tuhan jadikan mereka anak enggak? Iya, makanya disebut engkaulah harta kesayanganku, anak sulungku. Ingat kalimat itu. Di dalam Keluaran 4 gitu kan. Tuhan berkata kepada Israel, engkau anak sulungku, awal dari kegagahanku. Anak sulung berarti siapa? Israel. Cuman Tuhan gak dapat apa-apa. Padahal generasi ditambah.
Saudara, peternakan mereka juga terus bertambah. Kambing domba mereka terus bertambah. Allah berkati. Tapi mereka gak bisa beri apa-apa kepada Tuhannya. Jangan sampai kita umat tebusan juga punya roh kesulungan. Hati-hati. Jangan-jangan kita merasa bahwa saya bukan anak sulung. Anak sulung kan orang Israel. Kita kan umat tebusan, kita anak bungsu. Dibelas kasihani oleh bapak kita. Dipotongin kambing oleh bapak kita. Dipotongin sapi. Ya, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari roh anak sulung kita pegang, kita punya. Dari mana itu terjadi? Karena kita selalu bersaksi, aku diberkati. Tapi saudara gak bisa memberkati Tuhan. Hati-hati loh ini. Terima kasih Tuhan, saya diberkati. Saya sudah mendapatkan ini itu. Tapi hidup kita gak bisa menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkati. Itulah kebaikan Tuhan. Saudara melayani, diberkati. Saudara setia, taat aturan, diberkati. Tapi itu belum menjamin saudara menyenangkan Tuhan. Belum. Lalu bagaimana lagi cara kita menyenangkan Tuhan? Maka menyenangkan Tuhan itu seperti yang sulung buat, melayani bertahun-tahun, tapi jangan dihitung. Jangan dibuat perhitungan sama Tuhan. Mungkin anak sulung ini perhitungan, makin marah dia ketika puncak dari hitung-hitungannya adalah adiknya datang dipestain, dianya enggak. Itu tanda anak ini hitung-hitungan. Kalau anak sulung enggak hitung-hitungan, maka harusnya ketika si bungsu ini balik, dia akan melakukan hal yang sama dengan bapaknya. Dia akan datang, dia akan peluk adiknya. Adik, engkau sudah kembali. Harusnya seperti itu. Tapi sifat itu yang punya sayangnya hanya bapaknya. Padahal yang diboroskan harta siapa? Harta bapaknya, bukan harta abangnya. Ini abang kelewatan saya bilang. Bukan harta dia juga yang dihabisin sama si adiknya. Harta babenya. Kalau babenya marah, wajar. Tapi ini bukan harta abangnya marah. Itu bukan wajar, itu kurang ajar namanya. Tapi begitulah hidup kita Bapak Ibu Saudara seringkali. Ya. Sedangkan yang punya harta, yang dihabiskan hartanya, merangkul si anak bungsu. Yang juga ikut menikmati hartanya, merasa dia punya berhak, paling berhak. Kenapa? Karena saya sudah melayani Tuhan. Allah itu baik saudara. Allah tetap bisa memberkati orang-orang yang rajin, orang yang taat aturan tetap diberkati. Tapi masalah menyenangkan Tuhan itu hal yang lain. Oke, saudara. Ini bukan PA lo nih ya. Baru renungan doang ini. Nanti PA-nya nanti bulan depan. Dari sini nanti kita PA-kan. Ya, tapi ini renungan dulu aja. Cuman renungan ini buat saya pembelajaran. Saya berdoa tuh Tuhan mau kasih apa ini. Saya bilang sama Bugem tadi, kita doa aja deh. Nggak usah pakai PA-PA-an. Saya belum siap. Gitu. Bugem marah sama saya. Enggak, mesti khotbah. Gitu. Terserah kamu aja, tapi yang penting khotbah. Nah, saya berdoa saudara, saya bergumul Tuhan kasih saya hikmat. Apa yang harus saya bawa ini? Gitu. Kecapean betul. Memang kurang tidur saya ini sudah 3 hari ini saudara. Tapi ya Tuhan baik. Karena saya rindukan Tuhan tolonglah berkatilah jemaat ini. Kasihlah penerangan ini jemaat milikmu Tuhan. Didiklah sebenar-benarnya dalam firman Tuhan. Lewat hambamu. Ya. Maka saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, apa enaknya harus saya bawa? Saya tiba-tiba saya ingat ini. Saya ingat ini, oh ya ini 2 anak ini bicara tentang 2 hal di dalam batin kita yang seringkali bergejolak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah diberkati karena engkau bisa melayani, jangan senang dulu. Paham maksud saya ya? Kalau sudah taat aturan, sudah punya pujian, sudah pegang raport besar, gitu. Pokoknya sudah jadi teladan, sudah jadi ukuran. Tuh kalau mau nyanyi paling bagus, lihat dia tuh. Tuh kalau mau melayani paling bagus, lihat dia tuh. Jadi ukuran. Lalu kemudian diberkati, tuh lihat tuh dia diberkati. Itu belum tentu
sudah menyenangkan Tuhan? Itu aja saya mau bilang. Hal yang lain tuh saudara. Menyenangkan Tuhan itu ternyata ukurannya bukan soal upahnya atau berkatnya, tapi soal kesejahteraan yang kita terima sendiri di dalam doa-doa kita. Gitu. Maka kalau kita berdoa, saudara, berjuanglah untuk menahan semua keletihan. Saudara tahu saya berdoa 1 jam, nanti kita menyembah 1 jam tadi. Sambil saya minta Tuhan kasih hikmat saya sedang berjuang melawan rasa ngantuk saya. Kalau saya lewat bablas itu saya tidur tuh saudara. Betul-betul memang saya udah capek betul hari ini. Tadi itu nyaris sudah tidur. Begitu tidur saya bilang haleluya, semangatin lagi. Karena nggak ada yang bisa semangatin. Musik belum tentu bisa semangatin saya. Makin ribut malah makin enak tidur saya. Coba kalau saudara PW gitu, terus setel musik, makin tidur. Gitu. Makanya kayaknya musik harus stop tuh supaya jangan tidur nanti. Kalau nggak tidur ini. Jadi enak tidur bukan enak menyembah. Berjuang saya. Kenapa? Saya tahu di saat berdoa itu pasti di situ saya punya waktu untuk menyenangkan Tuhan. Bukan ketika kita melayani, bukan ketika kita aktif di dalam mimbar ini. Saudara ingat ya, saya pernah mengatakan kepada saudara ada 2 jenis pelayanan kan? Ada melayani Tuhan dan ada melayani pekerjaan Tuhan. Nah, melayani pekerjaan Tuhan itu model Marta, sibuk dengan apa saja, dengan pelayanan kita, WL, singer, main musik, kolektan, multimedia, itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Saudara ambil pekerjaannya gitu loh. Apapun tuh, khotbah, melayani pekerjaan Tuhan, terima tamu, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ketika melayani Tuhan, nggak ada pekerjaan saudara ambil di situ. Yang ada hanya engkau dengan Tuhan. Di mana kita melayani Tuhan? Di dalam doa kita. Disitulah saudara melayani Tuhan. Jadi hati-hati, 2 hal ini harus terpenuhi saudara. Engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan, tapi engkau harus bisa melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bisa nggak dirampas orang? Diambil orang? Bisa. Tiba-tiba ada yang kemudian merasa bertugas. Udah, lu masuk aja, gua aja yang jaga tamu. Bisa nggak begitu? Bisa. Oh, saudara bisa marah. Ini kan jadwal gua. Enggak, soalnya gua udah paling siap misalkan begitu. Orang bisa ambil, bisa rampas pekerjaan Tuhan yang saudara beri. Tapi untuk melayani Tuhan, nggak ada yang bisa merampas. Saudara ada orang lain usir saudara dari tempat doa, Anda bisa pindah ke tempat lain untuk berdoa. Nggak ada yang bisa rampas. Kalau memang hatimu ingin menyenangkan Tuhan, nggak ada yang bisa merampas. Tapi anak bungsu ini ingin menyenangkan dirinya dulu. Pikirnya setelah hati saya senang, baru saya senangkan Tuhan. Bablas dia. Anak sulung lain lagi. Buat dia yang penting dia melakukan dengan hati-hati, itu sudah sama dengan melayani Tuhan. Enggak. Jadi supaya klop saudara. Anak sulung, bagian anak sulung dalam hidup kita adalah tetap kita melakukan dengan tertib. Melayani dengan tertib. Ya, taat aturan. Ada yang memang diharuskan, lakukan. Tetapi miliki juga roh dari anak bungsu. Kalau kita taat aturan, jangan dengan hati yang dongkol, tapi dengan sukacita. Maka ukurannya bukan berkat lagi saudara. Ukurannya itu sudah kesejahteraan. Ukurannya itu udah ketenangan, udah kedamaian. Bukan lagi sekedar berkat lagi. Itu jauh lebih tinggi dari kata berkat. Nah, nanti itu kita kupas nanti di pelajaran Alkitab doa pelayan. Bagaimana ya bisa membedakan hal itu? Gitu. Itu kalau orang psikologi menyebutnya dengan istilah spiritual well-being namanya. Kesejahteraan rohani istilahnya. Nah, gimana sejahtera rohani? Gitu. Kalau sejahtera fisik kan artinya banyak duit. Banyak duit berarti sejahtera karena nggak ada khawatir-khawatirnya. Betul nggak? Yang banyak duit. Mana yang banyak duit?
Ya. Ada nggak khawatirnya kalau banyak duit? Nggak ada kuat. Mau apa bisa? Kurang duit baru khawatirnya banyak. Itu berarti sejahtera fisiknya. Karena banyak duit nggak khawatir. Sejahtera jiwanya. Artinya apa sejahtera jiwa? Kalaupun orang lain bikin susah, tetap dia bisa menggirangkan hati. Itu berarti sejahtera jiwanya. Kalaupun ada masalah, tetap dia bisa semangat. Enggak down, itu sejahtera jiwanya. Nah sekarang rohani harus sejahtera juga dong. Supaya kalau kita sejahtera fisik, sejahtera jiwa, ada juga disebut dengan sejahtera rohani, spiritual well-being. Karena itu nanti saya jelasin di PA kita. Ya. Tapi hari ini renungan aja ya. Ya, renungan aja. Supaya dengan perenungan itu sekarang kita belajar. Oh iya ya, ada dua hal nih harus saya kerjakan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saya anjurkan dia juga harus banyak-banyak melayani Tuhan. Jangan enggak. Kalau enggak nanti ya kayak anak bungsu, seenaknya dia, sesukanya dia. Atau kayak anak sulung, yang penting saya taat aturan, tapi enggak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi dua-dua ini kalau enggak digabung saudara, tetap ada salah, ada benernya masing-masing. Dan ini kan enggak klop, enggak bisa menyenangkan bapaknya. Si bungsu enggak menyenangkan bapaknya, sulung walaupun di rumah juga enggak nyenengin bapaknya. Lalu Tuhan terima apa nanti? Sementara yang Tuhan bangun di dalam persekutuan itu selalu dengan manusia. Allah nggak pernah membangun persekutuan dengan malaikat ya. Itu perlu saudara tahu. Sebab kalau seandainya Allah merasa cukup dengan malaikat, dia nggak perlu menciptakan manusia. Sampai hari ini di sorga Tuhan disembah-sembah sama malaikat siang malam, kata Alkitab. Malaikat siang malam tersungkur menyembah Tuhan. Cuman kok pertanyaannya, Tuhan butuh manusia untuk beribadah, untuk bersekutu. Pertanyaannya besar kan? Berarti yang dia terima di sorga oleh para malaikat tidak cukup. Dia butuh ibadah yang dilakukan oleh kita manusia. Itu pelajaran besar itu. Kalau cukup saudara, Tuhan gak akan gubris, mau kebaktian kayak you, mau liburan kayak sono. Saya udah cukup di sorga, yang nyembah saya siang malam, ribuan pula jumlahnya. Karena Allah itu belum merasa cukup penyembahan di sorga itu bagi dia. Dia ingin manusia yang melakukannya. Tapi sayangnya manusia ini masih punya hati separuh-separuh. Separuh sulung, separuh bungsu. Kiranya jemaat Lusufan punya dua-duanya. Dari semua yang baik ini. Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan senang, nanti saudara akan dapat kesejahteraan. Fisikmu sejahtera, jiwamu sejahtera, rohanimu sejahtera. Itu udah lebih dari kata berkat. Berkat itu cetek nanti. Haleluya. Sepakat? Kita sambung nanti ya, Sabtu depan gitu. Supaya saudara penasaran gitu. Supaya gitu. Oh ya, hari Sabtu depan itu dari hari Kamis kan kita sudah seperti tahun-tahun lalu ya. Jadi setelah kita adakan ibadah kenaikan, maka malamnya ya karena kita ibadahnya sudah sore, jadi otomatis tidak ada doa. Tapi besoknya mulai Jumat, Sabtu, lalu Minggu kita tiadakan karena ibadah. Lalu Senin sampai Sabtu minggu berikutnya. Jadi total akan ada 8 hari saudara. Kita akan lakukan doa kepenuhan Roh Kudus ya, seperti tahun lalu gitu. Nah, itulah waktu saudara untuk melayani Tuhan. Ya. Haleluya. Mari kita akhiri dengan satu pujian sambil bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan kita tutup ibadah doa kita malam ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kami. Didiklah kami, jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan yang ada, supaya kami semakin matang, semakin dewasa, dapat menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin kami belum punya ukuran yang baik untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, tapi setidaknya kami mulai belajar dan bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu tandanya sudah ada kemajuan di dalam hidup kami. Dan kami ingin kemajuan-kemajuan ini akan terus menyempurnakan kami sampai kami betul-betul menjadi sempurna suatu saat nanti. Tuhan tolong kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan, yang akan mengambil bagian pada ibadah besok hari, Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka. Kiranya lewat firman Tuhan ini tajamkan lagi kepekaan mereka untuk melayani Engkau terlebih dahulu sebelum mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Menyenangkan Tuhan jauh lebih penting daripada kami menyelesaikan pelayanan kami. Menyenangkan Tuhan jauh lebih penting daripada kami belajar untuk mengasah keterampilan kami menjadi pelayan yang baik. Sebab yang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi apa yang berkenan kepada Tuhan sudah pasti baik dan pasti benar adanya. Berkati ya Tuhan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian esok. Berkati juga ibadah kami besok. Kiranya kuasa Tuhan akan hadir turun dan melawat umat-Mu, memberkati umat-Mu, meningkatkan kembali iman kami semua, dan meningkatkan kepekaan kami untuk mengiring Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati apa yang kami lakukan, berkati apa yang kami berikan. Berkati ya Tuhan apa yang kami persembahkan, apa yang kami korbankan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar. Tuhan jagai kami di jalan. Jauh dekat berkendaraan berjalan kaki, Tuhan jagai supaya perjalanan kami aman. Dan kalau kami tiba di rumah, kami tiba juga dengan ketenangan, dengan keamanan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua dengan berkat-Mu. Pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Sabtu.